Ay, 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 ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana peran jawara dalam sejarah terbentuknya Desa Jengkol, Kecamatan Kresek. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizza Fauzan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah lokal. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sejarah lokal yang diampu oleh Bapak Rizza Fauzan MPD. Ya, dalam membahas mengenai peran jawara dalam sejarah terbentuknya Desa Jengkol, maka pertama-tama kita akan membahas jawaranya terlebih dahulu. Nah, jawara ini secara arti kata memiliki arti juara ataupun jagoan. Nah, kata ini seringkali melekat pada orang-orang yang memiliki kehebatan baik dalam hal fisik ataupun spiritual. Jawara ini juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki keberanian sehingga seringkali memicu perkelahian antar sesama jawara sebagai bukti unjuk kekuatan baik fisik maupun spiritual. Nah, pada masa kolonial jawara ini seringkali dikaitkan dengan banditisme. Nah, banditisme ini adalah kelompok yang seringkali melakukan perampokan kepada para pejabat kolonial. Nah, perampokan ini biasanya dilakukan di malam hari. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena jawara memiliki kekuatan dan karisma yang dapat meningkatkan kepercayaan diri kelompoknya. Nah, tidak jarang jawara seringkali menduduki jabatan penting dalam suatu kelompok karena kekuatan yang dimilikinya. Ya, mengenai Desa Jengkol, Desa Jengkol ini secara administrasi berada di bawah wilayah Kecamatan Kresek. Nah, sejarah penamaannya didasarkan pada tumbuhan yang tumbuh di wilayah desa ini. Kemudian terjadi musyawarah antara sesepuh desa pada masa lampau untuk memilih nama yang cocok bagi desa ini, dan dipilihlah pohon jengkol sehingga nama desa ini menjadi Desa Jengkol. Nah, sejarah kepala desa di Desa Jengkol ini diketahui terdapat 7 orang yang pernah menjabat sebagai kepala desa atau lurah jika di masa sekarang. Nah, yang pertama itu ada Lurah Nian, yang kedua Pena, yang ketiga Cempe atau Astra, yang keempat Rasam, yang kelima Haji Murtajaya, yang keenam Suwardi, dan yang ketujuh Muhammad Kodrat Gandhi. Nah, sistem proses untuk menjadi seorang kepala desa atau lurah di Desa Jengkol ini terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu secara aklamasi atau dipilih berdasarkan hasil musyawarah para sesepuh desa. Nah, pada cara pertama ini seorang kepala desa itu dipilih melalui musyawarah yang dilakukan oleh sesepuh desa atau orang-orang yang dihormati oleh dan memiliki kedudukan penting di desa seperti sesepuh tadi. Nah, pada masa ini juga merupakan masih masa penjajahan baik dari bangsa Belanda ataupun penjajahan Jepang. Nah, jawara memiliki peran penting pada masa-masa awal Desa Jengkol ini karena
seperti kita tahu bahwa jawara memiliki kelebihan yaitu kekuatan fisik dan spiritual, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dari ketakutan yang disebabkan oleh para penjajah. Nah, cara yang kedua untuk menjadi seorang kepala desa yaitu ada melalui pemilu. Nah, melalui cara pemilu ini itu diberlakukan pada tahun 1960 pada masa naiknya Lurah Haji Murtajaya. Nah, jadi untuk yang cara kedua ini seperti pemilu yang sekarang, yaitu diadakan sebuah voting atau pemilihan suara dari kandidat-kandidat calon yang ingin menjadi kepala desa. Nah, pada masa ini juga penjajahan kan sudah tidak ada, jadi tidak terlalu menggunakan peran jawara. Berikutnya, pada masa kolonial Belanda, jawara ini dinilai sebagai sosok yang mampu melindungi dirinya sendiri dan memiliki kekuatan ilmu magis. Nah, jawara ini menjadi sebagai tokoh yang dihormati oleh masyarakat maupun dari pihak penjajah kolonial. Nah, seperti dari hasil wawancara saya dengan Haji Murtajaya, itu karena Haji Murtajaya ini merupakan anak dari lurah ketiga yaitu Astra. Nah, menurut penuturan beliau ini, Astra ini seringkali berinteraksi dengan para pejabat kolonial tanpa ada dinding pembatas tertentu, karena Astra ini merupakan seorang jawara Desa Jengkol. Kemudian peran jawara ini juga terdapat pada masa penjajahan Jepang. Nah, pada masa penjajahan Jepang ini terdapat tokoh yang namanya Sadul atau biasa dipanggil Abah Sadul. Nah, beliau ini merupakan seorang jawara yang terkenal di Desa Jengkol. Nah, ternyata beliau juga merupakan kakek buyut dari saya sendiri. Ya, Abah Sadul ini terkenal karena dari wawancara saya dengan Haji Murtajaya juga, dan dengan ayah dan juga anak menantunya. Ya, pada masa Abah Sadul ini seringkali terjadi perkelahian antar sesama jawara untuk menjadi kepala desa. Nah, jadi terjadi semacam perebutan kekuasaan antar sesama jawara untuk memperoleh jabatan kepala desa. Nah, cara-cara yang diberlakukan seringkali menggunakan cara-cara kotor untuk menjatuhkan Abah Sadul, sehingga Abah Sadul ini melakukan sebuah balas dendam dengan membunuh orang-orang yang dianggap telah mencoreng nama baiknya. Nah, karena Abah Sadul ini melakukan tindakan kriminal yaitu berupa pembunuhan, Abah Sadul ini sempat ditangkap oleh kepolisian pada masa itu, hingga mencoba untuk membakar hidup-hidup Abah Sadul. Namun hal tersebut tidak mempan. Api tersebut tidak mempan untuk membakar Abah Sadul. Dan karena kesaktiannya itu tersebut, Abah Sadul dijadikan sebagai polisi, atau pada masa tersebut dikenal dengan nama Opas.
Nah, setelah Abah Sadul menjadi Opas, ia mulai mencari orang-orang yang pernah menjebaknya dengan melakukan kejahatan mengatasnamakan dirinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, dari masyarakat sendiri itu tidak ada yang berani untuk menentang Abah Sadul karena seperti yang saya bilang tadi, Abah Sadul ini jawara yang memiliki kekuatan fisik dan spiritual yang hebat dan bisa dibilang begitu ya. Kemudian pasca Abah Sadul ini hingga sekarang secara aktif jawara tidak terlihat dominan di Desa Jengkol, hanya keturunan-keturunannya saja, tapi sifat-sifat kejawaraannya itu masih terlihat di masyarakat Desa Jengkol. Nah, kesimpulannya, jawara merupakan golongan masyarakat yang dihormati dan disegani karena keunggulan kekuatan fisik dan spiritual. Nah, jawara Desa Jengkol banyak menduduki peran sebagai kepala desa yang ditunjuk secara aklamasi. Nah, Abah Sadul ini merupakan salah satu jawara Jengkol yang diketahui memiliki kekuatan dan kesaktian yang hebat. Beliau pernah dicoba untuk dieksekusi melalui membakar hidup-hidup, namun tidak mati. Akhirnya Abah Sadul diangkat menjadi polisi Opas untuk menumpas orang-orang jahat yang pernah mencoreng nama baiknya. Ya, mungkin itu saja storytelling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.